Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah kepada saudara-saudariku dimanapun saudara-saudari. Semoga berkah Ramadan selalu menyertai kita, dan insya Allah kebaikan juga akan terus bersama kita. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, polemik nasab sesungguhnya berdasarkan kajian literasi sudah kelar, karena tak satu pun Habib atau pembela Habib, termasuk Rumail Abbas, Wafi, Idrus Ramli dan lain-lainnya, tak sanggup menghadirkan kitab sezaman dan hanya terus mengulang-ulang apa yang sudah pernah disampaikan, di mana apa yang disampaikan itu cuma kata ulama. Ketika ulama menyatakan saya percaya Habib sebagai keturunan Rasulullah, itu saja yang dijadikan sebagai pegangan oleh mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi rungkat itu sudah pasti, dan sekarang waktunya tinggal satu langkah lagi, yaitu buktikan dengan tes DNA. Tes DNA juga sudah dipastikan mereka tidak akan pernah berani melakukan itu. Buktinya ketika awal-awal itu Rizik Syihab sudah menganjurkan untuk melakukan tes DNA. Ketika itu Rizik Syihab nantang-nantang keturunan Wali Songo, di mana Rizik Syihab juga tidak mengakui Wali Songo punya keturunan, sehingga mengeluarkan statement supaya dilakukan tes DNA terhadap keturunan Wali Songo. Keturunan Wali Songo sudah melakukan tes DNA dan hasilnya positif, nyambung sampai kepada Rasulullah, genealoginya nyambung sampai kepada Rasulullah. Sementara Habib Rizik yang koar-koar tidak berani melakukan itu sampai sekarang. Jadi pembohong dan pembual itulah Rizik Syihab. Ketika Rizik Syihab menganjurkan tes DNA dan dia tidak berani melakukannya, sekarang ini menantunya Hanif al-atas, Hanif al-bawah, Hanif al-tengah, Hanif al-pinggir malah menentang kalau tes DNA itu haram hukumnya. Ini sama sekali tidak masuk akal, sama sekali hanya untuk mempertahankan status quo kalau mereka masih tetap mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, mulai hari ini dan seterusnya kita tidak lagi panggil Habib selagi Habib itu dimaknai oleh mereka sebagai keturunan Rasulullah. Terus kita panggil apa? Panggil aja langsung Rizik Syihab, panggil saja langsung Hanif al-bawah. Lutfi, ya kita panggil Lutfi bin Yahya. Kalau Lutfi bin Yahya mengaku Habib sebagai keturunan Rasulullah, maka sekali lagi kita akan panggil Lutfi bin Yahya. Nah saudara, mari kita lihat bagaimana pengelesan Hanif al-atas dengan menukil katanya ijma ulama ahli fikih, termasuk disebutkan Wahbah Zuhaili, ada rektor Universitas Al-Azhar. Semuanya itu adalah bohong. Kenapa? Karena dalil syariah itu juga sifatnya doni. Sementara ya, tes DNA itu pasti, dan Habib, mohon maaf, dan Hanif al-atas buta, picek, budek kalau di Indonesia sudah menerapkan tes DNA untuk membatalkan genealogi yang ngaku-ngaku
sebagai keturunan yang bersambung. Telah terbukti Mahkamah Agung menggunakan tes DNA untuk membatalkan orang yang mengaku sebagai pahlawan peta Supriyadi. Tes DNA memang tidak bisa menetapkan nasab, tetapi bisa membatalkan nasab. Contohnya, almarhum Murdiono, mantan seknek, itu punya anak, walaupun anaknya tidak diakui secara syariah, tetapi secara genealogi anak itu berdarah nyambung kepada Murdiono. Mari saudara, kita lihat bagaimana Habib Rizik kuar-kuar ngedabus ngajak tes DNA, tapi dia sendiri takut. Kita dengarkan bagaimana Hanif Al-Atos membatalkan atau melarang, mengharamkan tes DNA. Itu semata-mata untuk ngeles, karena sudah ketahuan kalau para imigran keturunan Ba'alawi yang ada di Indonesia ini jelas bukan keturunan Rasulullah, keturunan Arab saja tidak, apalagi keturunan Rasulullah. Yang pasti mereka adalah keturunan Yahudi. Mari kita tonton bersama. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, ada DNA-nya kemana. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Saudara, datang ke Robito Alawiyah bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti yang menunjukkan kalau mereka bersambung ke Wali Songo. Urusan nasab perkara syariat. Buktinya apa? Walaupun walad zina secara biologis dia anak, tapi secara syariat nggak diakui. Nasab itu diakui bin fulan, bin fulan, min fulan, bin fulan. Domainnya domain syariat. Legal hukumnya dalam pandangan syariat adalah fikih. Fikih menentukan turuk itsbatin nasab. Nah, maka sekarang apa ya? Dibikin mulakbat ini belakangan ini dengan digaung-gaungkannya soal tes DNA. Saya nggak mau bahas soal secara saintifik, saya bukan ahli sains. Takhusus saya S1 saya di Al-Ahqaf jurusan syariat, bidang saya syariat, saya mondok dulu di Dalwa, bidang saya syariat, saya bukan sains bidang saya, ya. Tapi saya pengen baca ada koror, biar kita tahu nih, nentukan sesuatu tuh pakai metode sesuai dengan ilmunya. Ada koror dari Majma' Fiqhil Islami, Forum Fikih Dunia. Ini Majma' Fikih Islami, fatwa-fatwanya dijadikan rujukan. Dulu guru-guru kami sebagian di Hadramaut, mufti-mufti tarim yang tulen sekali mazhab Syafi'inya, kalau ada koror dari Majma' Fikih Islami diambil, karena yang kumpul ulama-ulama besar. Nah, soal masalah tes DNA ini bagaimana, apakah bisa dipakai buat menetapkan nasab? Saya baca sedikit, jadi jelas ini keputusan Forum Ulama Dunia, Forum Fikih Dunia yang resmi diakui dunia internasional. Karena kan DNA masalah nawazil. Kalau kita nyari kitab klasik nggak bakal ketemu soal DNA. Di sini setelah dilakukan penelitian, penelitiannya bukan hanya sekedar basul masail. Jadi ada penelitian lapangan, penelitian saintifik, kemudian dipanggil ahli-ahli, ahli genetik, ahli kedokteran, ahli-ahli untuk dimintakan pendapatnya, sehingga tasawur tentang DNA-nya tasawur yang sempurna. Karena nggak bisa kita tentukan hukum fikih tanpa tasawur yang benar. Ini bukan satu dua ahli, tapi forum berbagai ahli dari berbagai internasional, kalangan internasional, forum dunia. Setelah dikumpulkan kesimpulannya, akhirnya korornya apa? Yang pertama, ya saya terjemahkan singkat saja, yang berkaitan langsung dengan nasab. Kalau untuk untuk penyidikan pidana dibenarkan sebagai salah satu qarinah, sebagai salah satu pendukung pidana. Yang kedua, ya, bahwasanya penggunaan nasab fi majalin nasab labudda an yuhad bi muntahal hadar wal hitas was sirriyah. Lidzalika la budda an tuqaddama an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basma al-wirathiyah.
penggunaan DNA, tes DNA di dalam urusan nasab itu harus betul-betul hati-hati dan sirriyah, rahasia, bukan untuk diungkap ke publik. Kenapa? Walidzalika, karena itu kata beliau, labudda an tuqaddama an-nusus wal qawaid asy-syariah 'ala al-basmah wa rasiyah. Wajib mengedepankan nas dan kaidah-kaidah syariat daripada tes DNA. Jadi kalau ada menurut nas, menurut catatan udah jelas, nggak usah bicara DNA lagi, udah jelas saudara. Bahkan saya dengar tadi dari Kiai Ali Badri, katanya family tree-nya sendiri mengatakan kalau hasil ini bertentangan dengan catatan, ikutilah catatan keluarga Anda. Itu ada ternyata, tadi saya dengar dari beliau katanya. Yang ketiga, ini penting nih, yang lagi rame, la yajuzu syar'an al-i'timad al-basmah wirathiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirathiyah, tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh, haram secara syariat. Yang keempat, saya singkat, la yajuz istikhdam al-basmah wirathiyah biqasdi ta'aqqud min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabitah secara syariat, nggak boleh, secara syariat nggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Bahkan ini rekomendasi, wa yajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu, ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang, wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Ini rekomendasi Forum Fikih Dunia. Kemudian beliau menyebutkan kapan saja boleh dipakai itu tes DNA untuk nasab. Ini ada beberapa surah diantaranya. Ya, contohnya kalau ada orang seperti orang lukoto, ada lakit ketemu di tengah jalan, nggak tahu anak siapa, itu boleh. Atau anak ketukar di rumah sakit karena langsung ke bapak, boleh. Tapi di luar itu nasab-nasab jauh nggak boleh, ikhwan, nggak boleh. Ini diantara yang hadir di forum ini siapa? Diantara yang hadir di forum ini ada Syekh Wahbah Zuhaili, Wahbah Mustafa Zuhaili, Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Muhammad Taqi Uthmani, mufti besar Pakistan. Kemudian diantara yang hadir ada Syekh Abdul Karim Zaidan, ulama-ulama besar, dan masih banyak lagi ulama-ulama yang hadir yang ikut memutuskan keputusan Forum Fikih Dunia seputar tes DNA. Maka saya harap jangan diacak-acak lagi. Ini urusan syariat, jangan dimain-mainin. Ya, ini urusan syariat, jangan dimain-mainkan. Kita akan tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.